Halo guys, perkenalkan nama saya Dewi Trimulyani. NIM saya C2215201019. Saya dari S1 Kebidanan akan menjelaskan materi tentang sistem peredaran darah pada janin dalam kandungan dan setelah lahir. Dosen pengampu yaitu Ibu Meti Siti Fatimah Ikem. Bagaimana cara kerja sistem peredaran darah janin? Selama kehamilan, sistem peredaran darah janin bekerja secara berbeda dari setelah lahir. 1. Janin dihubungkan oleh tali pusar ke plasenta, organ yang berkembang dan tertanam di rahim ibu selama kehamilan. 2. Melalui pembuluh darah di tali pusat, janin menerima semua nutrisi, oksigen, dan penunjang kehidupan yang diperlakukan dari ibu melalui plasenta. Yang ketiga, produk limbah dan karbon dioksida dari janin dikirim kembali melalui tali pusat dan plasenta ke sirkulasi ibu untuk dibuang. Sirkulasi darah janin. Sistem peredaran darah janin menggunakan dua sun kanan ke kiri yang merupakan saluran kecil yang mengarahkan darah yang perlu dioksigenasi. Tujuan dari sun ini adalah untuk melewati bagian tubuh tertentu, khususnya paru-paru dan hati yang belum berkembang sempurna saat janin masih dalam kandungan. Pirau yang memotong paru-paru disebut foramen opal. Foramen opal yaitu suatu lubang antara atrium kanan dan kiri. Lubang ini akan tertutup setelah janin lahir yang memindahkan darah dari atrium kanan jantung ke atrium kiri dan ductus arteriosus yang memindahkan darah dari arteri pulmonalis ke aorta. Selanjutnya, sirkulasi darah janin selama dalam kandungan tidak sama dengan sirkulasi darah setelah lahir atau pada orang dewasa, karena paru janin belum berkembang sehingga oksigen diambil melalui perantaraan plasenta. Plasenta merupakan jaringan dinding rahim dengan jonjot-jonjot yang mengandung banyak pembuluh darah, merupakan tempat pertukaran zat di mana zat yang diperlakukan diambil dari darah ibu dan yang tidak berguna dikeluarkan. Plasenta terbentuk pada minggu ke-8 kehamilan dan merupakan bagian konsepsi yang menempel pada endometrium, uterus, serta terikat kuat sampai bayi lahir. Fungsi plasenta antara lain menyediakan makanan untuk janin yang diambil dari darah ibu, bekerja sebagai paru janin dengan menyediakan oksigen darah janin, menyingkirkan sisa pembakaran dari janin, serta sebagai penghalang mikroorganisme penyebab penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh janin. Selanjutnya, produk limbah dari darah janin ditransfer kembali melalui plasenta ke darah ibu di dalam jantung janin. 1. Darah memasuki atrium kanan, ruang di sisi kanan atas jantung. Ketika darah memasuki atrium kanan, sebagian besar mengalir melalui foramen opal ke atrium kiri. 2. Darah kemudian masuk ke ventrikel kiri atau ruang bawah jantung dan kemudian ke aorta atau arteri besar yang berasal dari jantung. 3. Dari aorta, darah dikirim ke otot jantung itu sendiri selain ke otak. Setelah bersirkulasi di sana, darah kembali ke atrium kanan jantung melalui vena cava superior. Kira-kira 2/3 darah akan melewati foramen opal seperti dijelaskan di atas, tetapi sepertiga sisanya akan mengalir ke ventrikel kanan menuju paru-paru. Yang keempat, pada janin, plasenta melakukan pekerjaan pernapasan, bukan paru-paru. Akibatnya hanya sedikit darah yang mengalir ke paru-paru. Sebagian besar darah ini dilewati atau disingkirkan dari paru-paru melalui ductus arteriosus ke aorta. Sebagian besar sirkulasi ke tubuh bagian bawah disuplai oleh darah yang melewati ductus arteriosus. Yang kelima, darah ini kemudian memasuki arteri umbilikalis dan mengalir ke plasenta. Di plasenta, karbon dioksida dan produk limbah dilepaskan ke dalam sistem peredaran darah ibu, dan oksigen serta nutrisi dari darah ibu dilepaskan ke dalam darah rahim. Materi yang kedua, sistem peredaran darah setelah lahir. Saat lahir, perubahan besar terjadi. Tali pusat dijepit dan bayi tidak lagi menerima oksigen dan nutrisi dari ibu. Dengan menghirup udara pertama, paru-paru mulai mengembang dan ductus arteriosus
dan kelahiran. Dalam beberapa saat, perubahan tekanan yang luar biasa terjadi di dalam jantung dan sirkulasi bayi baru lahir. Sangat penting untuk memahami perubahan sirkulasi janin ke sirkulasi bayi yang secara keseluruhan saling berhubungan dengan fungsi pernapasan dan oksigenasi yang adekuat. Apakah perubahan yang terjadi pada sistem vaskular setelah lahir? 1. Penurunan tahanan vaskular paru terjadi akibat ekspansi mekanik paru, peningkatan saturasi oksigen arteri pulmonalis dan PO2 alveolar ketika bayi menangis untuk pertama kalinya. Penurunan tahanan arteri pulmonalis dipengaruhi oleh perubahan pada dinding arteriol paru. 2. Penutupan foramen opal setelah plasenta terlepas dari sirkulasi aliran darah melalui vena cava inferior yang menuju ke kedua atrium menurun. Tekanan atrium kiri yang pada janin dalam kandungan lebih rendah daripada atrium kanan, kini menjadi lebih tinggi sehingga menyebabkan katup foramen opal menutup. Walaupun penutupan fungsional foramen opal terjadi pada kebanyakan bayi, penutupan secara otomatis tidak selalu sempurna, dan foramen tersebut dapat tetap ada untuk beberapa tahun, kadang-kadang sampai dewasa. Yang ketiga, ductus arteriosus menutup secara fungsional pada 10-15 jam setelah lahir. Penutupan permanen terjadi pada usia 2-3 minggu. Ductus arteriosus janin mengandung otot polos medialis yang dipertahankan dalam keadaan relaksasi oleh kerja prostaglandin E2 sirkulasi. Yang keempat, penutupan ductus venosus, vena, dan arteri umbilikalis. Terputusnya hubungan peredaran darah ibu dan janin akibat dipotong dan diikatnya tali pusat. Arteri umbilikalis dan ductus venosus akan mengalami obliterasi, dengan demikian kebutuhan oksigen dan nutrisi tidak tergantung lagi dari ibu. Thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.